Agama kita diturunkan bukan hanya bukunya saja, kitabnya saja, suhufnya saja. Ada nggak satu kaum, ya, ada nggak satu kaum disebutkan dalam Al-Quran didatangkan hanya kitabnya saja atau suhufnya saja tanpa Nabi dan Rasulnya? Ada apa enggak? Enggak ada. Allah berfirman, walikuli qaumin had walikuli ummatir rasul. Setiap kaum ada sang pemberi petunjuknya, setiap umat ada rasulnya. Jadi enggak cukup hanya kitab dan suhuf diberikan kepada satu kaum, tapi Nabi dan Rasul sang pemberi petunjuk diturunkan kepada mereka. Untuk apa? Menjelaskan Alkitab, untuk mempraktekkan Alkitab, supaya mudah praktis diikuti oleh umat. Itulah pentingnya figur pemimpin, adanya para nabi dan para ulama, para mursyid yang melanjutkan para nabi. Jadi agama diturunkan oleh Allah semenjak dulu, semenjak Adam alaihissalam. Setiap kaum diutus nabi dan rasul beserta kitab. Nggak cukup kitabnya, nggak cukup suhufnya. Bagaimana bisa memahami kitab dan suhuf tanpa figur nabi dan rasul? Maka satu paket, nabinya, rasulnya plus kitab atau suhufnya. Maka fungsi figur nabi inilah yang menjelaskan, yang mempraktekkan, sekaligus jadi uswah hasanah, contoh. Setelah para nabi, nabi akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada figur para ulama, ada figur para mursyid yang menjelaskan Al-Quranul Karim, yang mempraktekkan Al-Quran, sekaligus uswah hasanah, contoh, role model bagi umat. Jadi umat tinggal ikuti saja. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Apabila kalian mencintai Allah, ikuti aku. Dulu ikuti aku, Rasulullah SAW. Setelah Nabi wafat, ikutilah aku yang jadi khalifahnya. Ikutilah aku yang menjadi ulama. Ikutilah aku yang jadi mursyid. Jadi ada contoh, role model namanya, uswah hasanah, contoh yang baik, ya. Jadi itulah peran para figur, baik para nabi maupun para ulama. Nah, kalau pegang teguh kepada ulama, kepada mursyid, nah hadis Nabi, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin addu 'alaiha bin nawajid. Pegang teguhlah sunnahku, sabda Nabi, dan sunnah khalifah-khalifahku, sunnah mursyid-mursyidku, sunnah ulama. Adu alaih bin nawajid, gigitlah dengan gigi geraham. Gigit dengan gigi geraham itu menunjukkan harus pegang teguh yang kuat, jangan sampai lepas. Jangan sampai lepas keyakinan kita, jangan sampai lepas dari petunjuk-petunjuk dan bimbingannya.